Selamat pagi semua sahabat jadi hebat. Hari ini saya ingin membahas tentang ide bisnis di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat dinanti oleh umat muslim di seluruh dunia. Selama bulan ini, umat muslim berpuasa dari fajar hingga maghrib dan juga berusaha untuk meningkatkan kualitas spiritualitas dan kebaikan dalam diri mereka. Selain itu, bulan Ramadan juga merupakan bulan di mana banyak orang memilih untuk berbelanja dan menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman mereka. Maka dari itu, bulan suci Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memulai bisnis yang dapat memberikan manfaat dan membantu memenuhi kebutuhan umat muslim selama bulan ini. Beberapa ide bisnis yang dapat dilakukan di bulan suci Ramadan antara lain: 1. Bisnis kuliner. Di bulan suci Ramadan, umat muslim berpuasa selama seharian penuh dan membutuhkan makanan yang bernutrisi dan mengenyangkan saat berbuka puasa dan sahur. Bisnis kuliner seperti jajanan pasar, makanan khas Ramadan, atau layanan catering untuk acara berbuka puasa dapat menjadi pilihan bisnis yang menjanjikan. 2. Bisnis online. Dalam pandemi saat ini, banyak orang memilih untuk berbelanja secara online. Maka dari itu, bisnis online dapat menjadi pilihan yang tepat untuk dijalankan di bulan suci Ramadan. Misalnya, menjual produk-produk khas Ramadan seperti buku-buku Islami, hiasan Ramadan, atau bahkan makanan dan minuman khas Ramadan secara online. 3. Bisnis jasa. Selama bulan suci Ramadan, banyak orang membutuhkan bantuan dalam mengurus kebutuhan sehari-hari, seperti membantu memasak atau membersihkan rumah. Oleh karena itu, bisnis jasa seperti jasa catering atau jasa kebersihan rumah dapat menjadi pilihan bisnis yang menarik di bulan suci Ramadan. 4. Bisnis berbagi. Bulan suci Ramadan juga merupakan bulan di mana umat muslim berusaha untuk meningkatkan kebaikan dalam diri mereka dengan berbagi kepada sesama. Bisnis yang mengusung tema sosial seperti penggalangan dana untuk yayasan amal atau membagikan makanan untuk kaum yang kurang mampu dapat menjadi pilihan bisnis yang dapat memberikan manfaat sosial dan juga keuntungan finansial. Namun, dalam menjalankan bisnis di bulan suci Ramadan, kita harus selalu memperhatikan nilai-nilai kebaikan dan spiritualitas yang ada di dalamnya, sehingga bisnis yang kita jalankan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi masyarakat di sekitar kita. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan kualitas produk atau jasa yang kita tawarkan kepada pelanggan. Kualitas yang baik akan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap bisnis kita dan juga dapat memperkuat reputasi bisnis kita di masa depan. Selain itu, kita juga harus memperhatikan aspek marketing bisnis kita agar dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Mempromosikan bisnis kita melalui media sosial atau iklan online dapat menjadi strategi yang efektif untuk menarik perhatian pelanggan. Terakhir, dalam menjalankan bisnis di bulan suci Ramadan, kita harus selalu memperhatikan etika bisnis yang baik. Kita harus menjaga integritas dan transparansi dalam menjalankan bisnis, serta selalu mengedepankan kebaikan dan kepentingan pelanggan dan masyarakat di sekitar kita. Dengan menjalankan bisnis yang baik dan bertanggung jawab di bulan suci Ramadan, kita dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan juga dapat mengembangkan bisnis yang lebih baik di masa depan. Tentu saja, seperti bisnis pada umumnya, menjalankan bisnis di bulan suci Ramadan juga memiliki kendala dan tantangan yang harus dihadapi. Beberapa kendala yang mungkin dihadapi dalam menjalankan bisnis di bulan suci Ramadan antara lain: 1. Tantangan waktu. Di bulan suci Ramadan, umat muslim menghabiskan banyak waktu untuk ibadah, sehingga waktu untuk berbelanja atau menggunakan jasa bisnis mungkin akan berkurang. Oleh karena itu, bisnis harus mampu mengoptimalkan waktu yang tersedia untuk menjangkau dan melayani pelanggan. 2. Persaingan yang ketat. Di bulan suci Ramadan, banyak bisnis yang sama-sama menawarkan produk atau jasa yang sama. Oleh karena itu, bisnis harus mampu menciptakan nilai tambah atau keunikan yang dapat membedakan bisnis mereka dari pesaing lainnya. 3. Persediaan bahan baku yang terbatas. Beberapa produk khas Ramadan seperti makanan dan minuman mungkin membutuhkan bahan baku yang spesifik dan terbatas di pasaran. Oleh karena itu,
bisnis harus mampu mencari pasokan bahan baku yang memadai dan berkualitas untuk memenuhi permintaan pelanggan. 4. Tantangan logistik. Dalam pandemi saat ini, pengiriman barang atau jasa mungkin akan mengalami kendala dan keterlambatan. Bisnis harus mampu mengatasi kendala logistik ini dengan memperkirakan waktu pengiriman yang tepat dan juga memastikan kualitas produk atau jasa yang dikirimkan tetap terjaga. Dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, bisnis harus dapat memperhatikan dan mengoptimalkan strategi bisnis yang efektif serta mampu beradaptasi dengan kondisi yang terus berubah. Dengan begitu, bisnis dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pelanggan dan masyarakat di sekitar. Selain itu, penting bagi bisnis untuk memiliki rencana cadangan atau kontingensi plan yang siap digunakan jika terjadi situasi yang tidak terduga. Misalnya, jika stok bahan baku yang diperlukan tiba-tiba habis atau terjadi kendala logistik, bisnis harus memiliki alternatif atau cadangan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, penting juga bagi bisnis untuk memperhatikan faktor sosial dan budaya dalam menjalankan bisnis di bulan suci Ramadan. Bisnis harus mampu memahami dan menghormati tradisi dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat saat bulan suci Ramadan, serta mampu menjaga etika dan integritas bisnis yang baik. Meskipun ada kendala dan tantangan yang harus dihadapi dalam menjalankan bisnis di bulan suci Ramadan, namun dengan persiapan yang matang, strategi bisnis yang efektif, dan adaptasi yang baik terhadap kondisi yang terus berubah, bisnis dapat tetap berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pelanggan dan masyarakat di sekitar. Tentu saja, setelah bulan suci Ramadan berakhir, bisnis harus terus melakukan evaluasi dan pengembangan bisnis. Bisnis harus mengevaluasi kinerja dan hasil bisnis yang dicapai selama bulan suci Ramadan, serta menganalisis kekuatan dan kelemahan bisnis untuk dapat mengembangkan strategi bisnis yang lebih baik di masa depan. Selain itu, bisnis juga dapat memanfaatkan momentum pasca Ramadan untuk terus memperluas jangkauan bisnis dan meningkatkan penjualan. Bisnis dapat menawarkan promo atau diskon menarik untuk menarik perhatian pelanggan dan mendorong mereka untuk berbelanja lebih banyak. Selain itu, bisnis juga dapat melakukan kegiatan sosial dan bakti sosial sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat di sekitar. Hal ini dapat memperkuat hubungan bisnis dengan masyarakat dan meningkatkan reputasi bisnis di mata masyarakat dengan terus melakukan evaluasi, pengembangan, dan inovasi dalam bisnis. Bisnis dapat tetap berkembang dan berkontribusi bagi masyarakat di sekitarnya. Dalam menjalankan bisnis di bulan suci Ramadan, kita harus selalu mengutamakan nilai-nilai kebaikan, integritas, dan rasa empati kepada sesama. Bisnis harus dapat memberikan manfaat dan memberikan pengaruh positif bagi masyarakat sekitar, serta memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Selain itu, kita harus selalu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan mencari solusi untuk mengatasi kendala dan tantangan yang dihadapi. Dengan semangat pantang menyerah dan terus berusaha, kita dapat membangun bisnis yang sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Motivasi, mari kita bersama-sama menjalankan bisnis dengan integritas dan penuh semangat, serta memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dan kemudahan dalam menjalankan bisnis, serta dapat terus berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Terima kasih. Terima kasih Anda telah mendengarkan narasi singkat ini. Tolong bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian.